Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Kami ingin membuat video wawancara tentang bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai salah satu dosen dari Universitas Mercu Buana dan salah satu rekan mahasiswa kami di Universitas Mercu Buana. Di video kali ini kami ingin melakukan wawancara untuk membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai alat komunikasi antar suku di Nusantara karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, bahasa Indonesia tetap memiliki peran penting sebagai bahasa komunikasi nasional, bahasa pendidikan, serta simbol identitas dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah bersama salah satu rekan mahasiswa kami dari Universitas Mercu Buana. Sebelumnya kami akan menanyakan siapa namanya dan dari jurusan apa. Boleh diperkenalkan, Mas? Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang bahasa Indonesia. Kami akan masuk pertanyaan pertama. Menurut Mas, bagaimana awal mula terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Menurut saya, bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah digunakan sebagai bahasa di Nusantara. Nah, karena bahasa ini merupakan bahasa pergaulan antar suku di Nusantara, bahasa ini juga mudah digunakan oleh banyak orang. Nah, kemudian puncaknya itu pada tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda. Nah, di situ para pemuda sepakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terima kasih, Mas. Dan kita akan melanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Mengapa bahasa Melayu dianggap tepat untuk dijadikan dasar bahasa Indonesia? Karena menurut saya, yang saya tahu itu bahasa Melayu ini dipilih karena bahasa tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat di Nusantara ini. Nah, bahasa ini juga tidak sulit untuk dipelajari dan sering digunakan dalam perdagangan serta komunikasi antar daerah sebelumnya. Nah, selain itu, bahasa Melayu ini juga dianggap milik salah satu suku tertentu, sehingga tidak bisa diterima oleh semua golongan masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Bagaimana peran Sumpah Pemuda dalam memperkuat kedudukan bahasa Indonesia? Nah, Sumpah Pemuda ini sangat penting karena pada saat itu pemuda berikrar menggunakan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu bahasa Indonesia ini resmi dikenal sebagai simbol persatuan bangsa dan semakin digunakan untuk bahasa kedepannya di bidang kehidupan. Oke, selanjutnya, menurut Masnya nih, mengapa bahasa Indonesia tetap penting digunakan hingga sekarang? Karena bahasa Indonesia itu menjadi alat komunikasi utama antar masyarakat di seluruh daerah di Indonesia. Misal nih, tiba-tiba ada orang Jawa ketemu orang Medan di Jakarta. Nah, sama-sama misal pakai bahasa daerah. Nah, kita nggak bisa berkomunikasi. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia itu, kita bisa berkomunikasi. Nah, bahasa Indonesia itu tidak selain buat berkomunikasi antar daerah itu, juga bisa buat pendidikan. Digunakan untuk pemerintahan, kehidupan sehari-hari, sehingga menjaga persatuan serta identitas bahasa Indonesia. Oke. Baik, Mas. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga atas jawabannya. Semoga kita bertemu di Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Setiawan dan rekan saya di sini. Nama saya Supriyadi Matbaung. Pada hari ini kami akan mewawancarai salah satu dosen Fasilkom, yaitu Ibu Nia. Boleh perkenalkan, Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Rahmat Kurnianda. Saya dosen pengajar dari Fakultas Ilmu Komputer di bawah naungan Prodi Sistem Informasi. Baik, langsung saja ke materi wawancara kami.
Penjelasan awalnya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Sejak dulu, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah Nusantara karena mudah dipahami dan bersifat terbuka. Bahasa Indonesia kemudian diresmikan sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sejak saat itu, bahasa Indonesia terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Di sini kita punya 4 pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Ibu, bagaimana awal mulai terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Awal mulanya ya, jadi kita kan pada abad ke-7 para pedagang itu dia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan gitu ya. Bahasa Melayu yang digunakan untuk berdagang sama mereka. Jadi mereka berpindah dari pulau ke pulau di Nusantara ini, mereka menggunakan bahasa Melayu. Nah, terus masuk nih penjajah ke tanah air kita gitu ya. Masuk penjajah, dan setiap di daerah yang masing-masing dengan bahasa daerahnya masing-masing itu kan berusaha mengusir penjajah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Menurut kalian kenapa mereka nggak berhasil? Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya karena kurangnya itu kan ya bahasa di antar daerah untuk berkomunikasi dalam rangka menyamakan pendapat. Kita harus mengusir penjajah dengan cara ini gitu. Nah, akhirnya pada abad 20 itu dipakailah bahasa Melayu itu untuk belum terikrar ya, tapi pada abad 20 dipakailah si bahasa Melayu itu untuk sebagai bahasa persatuan dalam rangka pengusiran penjajah tadi, melawan penjajah. Nah, setelah itu kemudian dikokohkan tuh tahun 1928 ya. Pada tahun 1928 itu pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mereka merasa oh iya kita sadar nih, kita butuh bahasa persatuan karena kenapa kita harus mengusir penjajah dari negeri kita gitu. Nah, jadi makanya digunakanlah bahasa Melayu itu dan diakui jadi bahasa Indonesia dengan beberapa perubahan. Kenapa? Soalnya dia sudah sering dipakai, dipergunakan di pergaulan dan gampang dipelajari, tidak ada struktur strata gitu. Kayak bahasa Jawa kan ada bahasa Injil ya, itu misalnya. Nah, kalau sementara kalau bahasa Melayu dipergunakan karena gampang juga, mudah dipelajari. Oke, kasih. Yang pertanyaan keduanya, mengapa bahasa Melayu dianggap tepat untuk dijadikan dasar bahasa Indonesia? Karena tadi dipakai pedagang kemana-mana, dan dia nggak ada strata, nggak ada boundary, nggak ada batasan gitu ya. Jadi mudah dipergunakan, kemudian tidak sulit untuk dipelajari. Maka daripada itu pemuda kita merasa ini sepertinya bisa jadi bahasa persatuan kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran Sumpah Pemuda dalam memperkuat kedudukan bahasa Indonesia? Oke, peran Sumpah Pemuda itu sebenarnya adalah yang pertama keyakinan kita bahwa kita satu, gitu ya. Yang kedua, sebagai bentuk kesadaran diri berbangsa, gitu ya, berbangsa, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Jadi perannya Sumpah Pemuda itu sendiri sebagai tonggak lahirnya identitas bangsa, gitu, sebagai dan tentu saja untuk bahasa ya berarti kesadaran kita untuk berkomunikasi sebagai satu bangsa yang besar dengan menjadi satu dengan satu bahasa. Dan pertanyaan yang terakhir itu, menurut Ibu, mengapa bahasa Indonesia tetap penting digunakan hingga sekarang? Oh, tentu saja tetap penting karena bahasa kita sebenarnya sudah mendunia loh. Jadi sebagai bahasa persatuan kita gitu ya. Dan tadi pentingnya adalah untuk tetap bisa menjembatani komunikasi antara berbagai suku, berbagai ras yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin mereka kan kalau di bangsa kita tuh bakat poligotnya tinggi ya, setiap suku. Jadi misalnya kamu aja nih mungkin kamu bisa bahasa lebih dari satu bahasa, saya yakin gitu ya. Nah, itu tuh bahasa Indonesia sangat kemanapun kita pergi sangat penting, kemanapun kita pergi. Karena kenapa? Maksud dan tujuan, misalnya kita mau beli
gula, misalnya mau beli teh, sama di ujung sana dengan di ujung sini gitu, istilahnya diem Sabang dan diem Merauke. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu saya mau beli teh. Nah, sama di Papua juga, saya mau beli teh, sama yang dikasih teh gitu. Jadi sebagai bentuknya persatuan, penting dipergunakan karena sejarahnya kita luar biasa gitu di pengembangan bahasa Indonesia tersebut. Dan ya tadi bahasa kita sudah mendunia, banyak beberapa universitas di di dunia ini seperti di Korea itu punya jurusan bahasa Indonesia loh gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sebagai juga bentuk apresiasi kita terhadap pendahulu kita gitu ya, bahwa bahwa mereka sudah merumuskan sesuatu yang baik dan luar biasa, maka diwariskan ke kita, maka kita jaga. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih, sama-sama. Sekian video wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.